Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Baik, dulu kan Bapak pernah kesini ya, bagiin angket. Dan sekarang kita akan bahas angket tersebut. Nah, dari beberapa angket tersebut ada beberapa hal yang memang dikategorikan tinggi. Salah satunya itu kalian itu tidak tahu tentang dampak dari bahaya merokok. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, silahkan KM-nya mana? Ada. Ada yang KM atau siapapun boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Belum kembali belajar, maka baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sekarang kita akan membahas tentang bahaya dari dampak bahaya merokok ya. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai, kita speaking terlebih dahulu ya. Iya, siap. Kalian tahu LJO nggak? Tahu. Gimana? LJO, lihat mama. Oke, kita sekarang akan tepuk LJO. Jadi caranya gini, kalian ngadep dulu ke belakang. Nanti ya, kita akan dedeng juga ada ya. Oke. Jadi nanti kalian ngadep dulu ke belakang. Ketika Bapak bilang LG, yuk, kalian jawab, iya, lihat Bapak. Nah, langsung kalian ke sini ngadep sini, Ba. Nah, habis gitu, Bapak langsung komando lagi ya. Tepuk LG, yuk, gini. L G O. Dan habis itu terus H I U Ba. Paham nggak? Bisa? Bisa. Kita coba dulu ya. Oke, silakan kalian ngadep belakang dulu. Silakan kalian ngadep belakang. Siap? LG, yuk. Iya. Oke, kurang kompak ya. Siap? LG, yuk. Iya. Lihat Bapak. Oke, satu LG, yuk. Oke, sekarang kita akan bahas tentang dampak dari bahaya merokok. Oke, sebelum itu Bapak ingin bertanya, apa itu rokok? Silakan bagi yang tahu angkat tangan dan perkenalkan nama. Boleh? Siapa? Oke, siapa angkat tangan? Sebutkan nama. Ada yang tahu nggak? Apa itu? Ada yang tahu? Bapak kasih hadiah nih. Oke, silakan. Maju. Namanya siapa? Dapa. Oke, apa itu rokok? Bako. Oke, ada lagi? Papir. Oke, ada lagi? Tembakau. Oke, jadi rokok ini adalah produk dari olahan tembakau yang dibungkus oleh kertas. Nah, rokok ini mengandung lebih dari 7.000 zat bahan kimia yang sangat berbahaya gitu kan. Nah, dan juga dapat menyebabkan kecanduan karena adanya apa? Nikotin. Oke, sekarang siapa yang tahu apa itu kandungan yang terdapat di dalam rokok? Oke, angkat tangan. Siapa? Dapa. Oke, apa itu? Nikotin. 1, 2. Tar. Apa lagi? Mag. Oke, kasih tepuk tangan buat Bapak. Karena berhasil menjawab, Bapak kasih hadiah ya. Oke, ada yang mau? Kasih jawab lagi ya. Oke,
Sama-sama. Oke, kita lanjut. Nah, setelah emang yang dipaparkan oleh Bapak tadi, ini adalah beberapa kandungan atau zat yang terdapat di dalam sebuah rokok. Yang pertama ini nikotin. Nah, kenapa terdapat nikotin? Jadi nikotin ini adalah zat yang terkandung di dalam rokok sehingga orang ini bisa menyebabkan kecanduan gitu. Jadi kan yang merokok itu biasanya kecanduan kan? Nah, karena adanya ini zat nikotin. Yang kedua adalah tar. Tar ini bisa menyebabkan kanker karena ketika kalian bakar rokok, misalkan ada yang merokok ya di sini, ada nggak? Ada. Oke, jadi ketika kalian bakar rokok di situ dari hasil pembakaran itu ada zat yang namanya tar. Jadi tar ini masuk ke dalam rongga pernapasan. Nah, akhirnya itu bisa ngendap gitu ya di pernapasan tersebut dan bisa menyebabkan kanker. Yang selanjutnya adalah karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini adalah racun yang mengurangi oksigen. Jadi di dalam darah itu kan terdapat oksigen. Nah, ketika kalian merokok itu akan masuk yang namanya karbon monoksida sehingga kadar oksigen di dalam darah kalian itu akan berkurang. Nah, yang selanjutnya adalah arsenik. Nah, kalau arsenik ini adalah racun yang mematikan. Oke, lanjut. Nah, ada juga nih dampak pada sistem pernapasan. Setelah yang tadi kan ada tar tadi, jadi bisa berdampak juga ke pernapasan karena kan tar ini tadi di mana? Gendapnya di mana? Di pernapasan. Oke. Nah, jadi bisa juga menyebabkan ini yang namanya kanker paru-paru. Terus ada juga bronkitis. Ada lagi batuk yang berkepanjangan, sesak napas. Jadi mungkin kalian lihat yang merokok ya. Itu juga kadang mungkin mereka tuh suka batuk-batuk gitu kan. Ada juga kadang dilihat di bungkus rokok itu ada yang kanker gitu kan, gambar-gambar itu. Nah, itu salah satu dampak dari merokok. Nah, ada juga nih dampak pada jantung dan pembuluh darah. Kalau yang merokok itu bisa juga menyebabkan stroke, serangan jantung, tekanan darah tinggi. Ada lagi penyumbatan pembuluh darah karena mungkin tadi kadar oksigen dalam darah kalian berkurang sehingga dapat menyebabkan ini juga penyumbatan pembuluh darah. Akhirnya kalian apa? Bukan kalian ya, yang merokok itu bisa stroke atau darah tinggi seperti itu ya. Nah, ini juga ada dampak pada orang lain. Nah, misalkan ada juga bisa menyebabkan kanker mulut. Kan yang dibungkus rokok kalian lihat kan? Ada yang bibirnya ini di sini. Nah, itu salah satu dampaknya itu kanker mulut. Terus ada juga giginya, coba lihat yang merokok. Pasti giginya apa? Kuning. Karena ada dari asapnya itu kan? Nah, yang selanjutnya itu ada kanker lambung, tungkat lambung, penuaan dini. Jadi yang merokok itu, coba kalian perhatikan, wajahnya jadi lebih apa? Kelihatan lebih tua ya. Karena itu dampaknya dari penuaan dini gitu. Tua. Nah, ini juga bahaya perokok pasif. Jadi kalau misalkan bagi anak-anak itu sangat berbahaya. Jadi kalau kayak yang merokok itu kan jangan misalkan di dekat anak-anak karena itu bisa berbahaya bagi mereka, apalagi ibu hamil bisa menyebabkan keguguran juga, itu dampak dari merokok. Kan sayangnya yang misalkan ada yang ibu hamil kalian merokok di dekat ibu hamil mereka keguguran, kan kasihan gitu. Nah, kalau yang dewasa itu seperti yang tadi telah dijelaskan, yang dewasa itu bisa juga kanker paru-paru, tuh penyakit jantung tadi ya, kayak misalkan stroke, terus penyakit jantung paru-paru. Nah, itu dampaknya. Nah, ada juga dampak sosial dan ekonomi, pemborosan keuangan. Jadi gimana? Yang merokok itu kan menyebabkan ketergantungan ya. Kalau ketergantungan berarti tiap hari ngerokok, berarti merokok pakai uang. Nah, itu kan bisa pemborosannya tiap hari beli rokok lagi, beli lagi. Nah, itu salah satu dampaknya. Nah, yang kedua itu produktivitas kerja menurun. Nah, kalau coba lihat yang merokok, misalkan ada tukang bangunan, sering lihat kan? Yang merokok, mereka itu bekerja, ini sambil merokok kan, merokok dulu, nyantai, baru kerja lagi. Nah, itu produktivitasnya jadi berkurang. Nah, yang ini jelas dari kesehatan tinggi. Coba dibayangkan ketika misalkan seseorang ini terkena kanker deh, kan biayanya ke rumah sakit itu gede gitu kan. Makanya
bisa dikatakan biaya kesehatan tinggi. Jadi kan yang ke rumah sakit biayanya mahal dan lain sebagainya gitu kan, itu salah satu dampaknya di ekonomi dan sosial. Ada juga kenyamanan buat orang lain. Nah mungkin ada cewek-cewek nih yang nggak merokok, terus ada temennya yang merokok, kan nggak enak ya, asap gitu kan, yang nggak terbiasa. Jadi itu salah satu dampaknya juga. Nah yang selanjutnya adalah cara berhenti merokok. Nah bagi yang merokok nih ada salah satu caranya nih. Yang pertama itu adalah niat kuat dan komitmen. Jadi emang harus dari dalam diri dulu. Saya ingin berhenti merokok lah gitu kan, nggak mau merokok lagi karena tadi bahayanya kan banyak seperti itu. Nah yang selanjutnya tentukan tanggal berhenti. Nah jadi yang tadi kan misalnya udah berkomitmen nih, saya nih pengen berhenti merokok. Jadi kan kalau langsung kan nggak bisa kan yang merokok. Jadi kan harus dikasih punya target gitu. Misalkan bulan depan lah saya pengen berhenti merokok. Kalau misalkan nggak berhenti secara langsung, misalkan tiap hari kita 1 hari sebungkus lah merokok, jadi bulan depan mungkin seharinya bisa setengah bungkus dulu gitu. Jadi berangsur-angsur ya. Yang kedua, cari hubungan keluarga atau teman. Ya mungkin lebih bergaul ke teman-teman yang nggak merokok gitu. Jadi yang nggak merokok jangan sampai ke bawah gitu kan, jadi merokok. Misalkan ini dapat merokok, ini nggak merokok, malah ini yang merokok. Nih, cobain kan, itu nggak boleh ya, malah jadi ini. Yang selanjutnya adalah konsultasi dengan dokter dulu. Nah itu emang harus bisa juga ke dokter, ataupun ada di bungkus rokok juga kan ada layanan berhenti merokok. Nah bisa juga kalian ke sana gitu. Oke, untuk materi mungkin sekian. Tapi kata ini ada suatu pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Gampang saja, soalnya ada cuma 2 soal, tapi kalian berkelompok, dibagi menjadi 6 kelompok. Berhitung aja dulu ya. Dari mana dulu? Dari sini ke belakang. Nyambung gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi ke 1. Bisa? Bisa. Oke, dimulai dari sini. 1. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Lanjut. Iya, belakang. 2. Oke, yang 1 gabung sama yang 1, yang 2 gabung sama yang 2, begitu seterusnya ya. Oke, silakan. Gimana? Boleh misalkan yang 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan. Baik, perwakilan satu kelompok silakan ke depan dulu soalnya. Udah kebagian semua? Udah? Oke, sekarang kalian isi waktunya berapa ya? 5 menit? Mau ditambahin lagi nggak? Atau 5 menit cukup? 5 kali 2. 10 menit, oke silakan diisi ya. Dia canda kan dia? Waduh. Sekalian.
Lima menit lagi. Pak, sifatnya kemana? Sifat Pak. Misalkan nikotin sifatnya mahal. Nah, nikotin boleh. Tiga kali 2 ayat 18. Tilu kali 2 Jadi tilu kali 2 Dipegang dulu. Dipegang dulu. Cari presentasi. Oh, dampak kesehatannya apa? Enggak ada dicarinya. Misalkan karbon bisa menyebabkan apa karbon Ayo, naon, ayo. Ayo. Pan Pak, digisar. Beres? Waktunya 1 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis. Stop. Halo. Halo. Apa ini? 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Udah. Oke, beres.
Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ke depan ya. Halo? Beres ya? Nah, sebelum kita mengakhiri, mau SBK lagi nggak? Mau mamen? Mau? Oh, oke. Kalian kenal Dede Idun? Dede Idun tahu? Gimana? Dede Idun apa? Hargai makanan. Jadi kita sekarang akan SBK-nya tepuk Dede Idun ya. Jadi gini. Tepuk Dede Idun. Dedenya dua kali ya. Dede Inun. Yang ketiga Inun. Satu lagi endus dulu. Sorry. Yang habis dulu bolo Dede. Ulangi ya. Oke. Jadi gini. Tepuk Dede Inun. Dede Inun. Dede Inun. Lihat aku dulu. Lihat aku. Endus dulu. Harumnya. Oke, bisa? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk Dede Inun. Dede Inun. Dede Inun. Lihat aku. Endus dulu. Harumnya. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut ya. Sekali lagi. Baik ya. Oke. Yang terakhir. Baik, sekarang. Nah, kita kesimpulannya ini dari yang tadi. Kesimpulannya, rokok itu membawa dampak negatif yang luas, baik bagi perokok maupun orang lain di sekitarnya, karena zat ini mengandung ribuan kimia berbahaya dan rokok dapat merusak organ tubuh seperti paru-paru, jantung, dan kulit, serta meningkatkan resiko kanker, penyakit jantung, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kebiasaan merokok juga berdampak pada ekonomi, menguras keuangan keluarga, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan biaya kesehatan. Nah, dengan berhenti merokok, kita bisa menjalani hidup lebih sehat, melindungi orang-orang terdekat, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa ancaman dari asap rokok. Oke, sebelum ini mau dari Idun lagi atau udah? Dari Idun lagi? Mana ya? Oke, tepuk Dede Idun. Dede Idun. Dede Idun. Lihat aku. Endus dulu. Harumnya. Baik, pertemuan kita dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaatnya. Sudah nanti pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bapak cukupkan sekian pertemuan ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.